Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Rizan Rashid, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau dengan NIM 1909-124760. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bantuan hukum bagi golongan tidak mampu atau pro bono publisio. Materi bahasan yang akan saya sampaikan nantinya yaitu terkait definisi bantuan hukum, tujuan pemberian bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum, penerima bantuan hukum, dan pemberi bantuan hukum. Kita masuk kepada bagian yang pertama yaitu definisi bantuan hukum. Di sini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pasal 1 angka 1, 2, dan 3. Di mana bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dan yang ketiga, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan pemberian bantuan hukum. Tujuan pemberian bantuan hukum adalah untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapat akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ruang lingkup bantuan hukum ini dapat diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, yaitu meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum meliputi orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, di mana hak dasar itu yaitu meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada bagian yang terakhir yaitu pemberi bantuan hukum. Di sini kita mengacu kepada pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum, di mana pelaksana bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang ini. Di mana syarat-syarat pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu meliputi harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.